ijazah, terus KTP, KK, bahkan sampai ada yang ngirim akte kelahiran, Bo. Akte kelahiran? Hai sahabat, ketemu dengan saya Emma di channel YouTube saya Emma Diary. Di sini saya akan berbagi banyak sekali konten yang bisa kalian nikmati. Mulai dari konten tentang dunia siaran, dunia broadcast, radio, sampai tentang isu terkini dan kehidupan. Kalau misalnya kalian suka, kalian tinggal like, subscribe, dan juga share. Oke? Halo sahabat Emma Diary, apa kabar? Banyak yang nonton tapi belum diklik subscribe loh. Kali ini saya ingetin kalian mesti klik dulu subscribe, terus sekalian diklik loncengnya biar kalau ada video berseliweran di Emma Diary, kalian gak akan ketinggalan. Oke, kali ini di Emma Diary kita akan membahas tentang 10 alasan menjadi seorang penyiar. 10 alasan menjadi seorang penyiar. 10 alasan menjadi seorang penyiar. Kira-kira apa saja ya? Sahabat Emma, jadi penyiar itu memang bisa dibilang gampang, tapi bisa juga dibilang susah. Meskipun begitu, ada perbedaan antara penyiar dulu dan penyiar yang sekarang. Kalau zaman dulu ada beberapa alasan, saya coba bagi menjadi masing-masing 5 poin untuk penyiar dulu dan penyiar yang sekarang. Jadi ada masing-masing alasan 5 untuk menjadi seorang penyiar. Kalau penyiar yang dulu, alasan yang pertama adalah memang dia suka radio atau dia pendengar radio. Dia sering banget mengikuti atau tahu tentang perkembangan radio karena memang dia hobi mendengarkan radio. Itu adalah alasan yang pertama seseorang menjadi penyiar. Tapi itu dulu. Kemudian penyiar zaman dulu itu juga menjadi seorang penyiar. Alasan yang kedua adalah menyalurkan hobi berbicara. Nah, sama nih seperti saya. Saya hobinya bicara, tapi kadang-kadang bicara saya tidak terstruktur, tidak terukur, dan juga tidak teratur. Akhirnya, saya menjadi seorang penyiar, menyalurkan hobi saya berbicara, supaya saya lebih teratur dalam berbicara. Itu alasan yang kedua. Zaman dulu, seseorang menjadi penyiar itu bisa jadi karena faktor ingin menambah teman. Zaman dulu itu jadi seorang penyiar itu sudah wow banget ya, karena radio bisa dibilang punya zaman keemasan. Nah, menambah teman itu adalah salah satu faktor saya untuk jadi penyiar radio waktu itu. Alasan lain seseorang ingin menjadi penyiar zaman dulu adalah pengen berkembang. Setelah dia bisa berbicara dengan lancar, setelah dia menyalurkan hobi, setelah dia punya banyak teman, pasti dia juga ingin memberikan sesuatu pada dirinya sendiri atau mengasah kemampuan. Pengen punya skill yang lebih, yaitu pengen berkembang. Itu alasan menjadi seorang penyiar, tapi itu zaman dulu. Lalu alasan yang terakhir adalah pengen terkenal. Ini sih sebenarnya bukan alasan saya dulu jadi penyiar ya, tapi ada beberapa teman yang memang jadi penyiar dulu itu alasannya karena pengen famous, pengen dikenal. Apakah itu boleh? Ya sah-sah aja, masing-masing pribadi kan punya cara untuk mengembangkan dirinya sendiri. Nah sahabat Emma, sekarang kita beralih ke 5 alasan berikutnya kenapa seseorang pengen jadi penyiar, tapi alasannya adalah zaman now atau zaman sekarang. Seseorang pengen jadi penyiar di zaman sekarang ini biasanya karena dia punya teman penyiar. Jadi akhirnya dia coba-coba atau iseng aja gitu pengen jadi penyiar. Pengen jadi penyiar itu seperti apa sih? Karena didorong oleh teman. Jadi faktor yang pertama atau alasan yang pertama biasanya karena dia iseng. Kemudian alasan yang kedua biasanya dia nggak ada aktivitas yang lebih. Misalnya ini terjadi pada teman-teman mahasiswa, anak-anak kuliah, atau bahkan yang masih sekolah. Karena aktivitasnya hanya begitu-begitu saja, banyak waktu luang, akhirnya dia mencoba untuk jadi penyiar aja deh, untuk ngisi waktu aja, mengisi waktu luang.
Di zaman sekarang, seseorang pengen jadi penyiar bisa jadi juga karena cari pengalaman baru. Dia sudah melalang buana ke berbagai profesi, mulai dari kerja di pabrik, kerja di salon, kerja di kantor, sampai ngerjain temen. Akhirnya, dia mencoba untuk pengalaman baru jadi penyiar. Apapun ditempuh, asalkan dapat pengalaman baru. Itu sih. Alasan berikutnya di zaman sekarang seseorang pengen jadi penyiar itu adalah coba-coba. Nah, ini coba-coba ini yang sering atau banyak terjadi di sekitar kita yang saya ketahui ya. Jadi setelah mereka lihat ada satu atau dua grup, baik itu di grup WhatsApp atau mungkin di sosial media yang mengiklankan atau nge-share ada lowongan sebagai penyiar radio A atau penyiar radio B. Akhirnya dia mencoba nih, ya udah deh coba-coba aja karena mungkin dia ngerasa dia punya podcast, kemudian dia punya sosial media, dia menguasai sedikit soal digital. Akhirnya dia coba-coba untuk ngelamar jadi penyiar radio. Di satu hal, punya podcast, punya channel YouTube atau pandai berbicara belum tentu bisa jadi penyiar. Yang sering terjadi di zaman sekarang ini dan sering saya lihat sendiri, seseorang pengen jadi penyiar karena alasannya butuh kerjaan. Efek corona pasti, tapi yang lebih sering itu adalah karena dia udah lama nganggur, gak ada kerjaan, akhirnya ya udah butuh kerjaan. Karena ada lowongan yang dia lihat di grup atau di sosial media, meskipun dia gak punya modal, ngomongnya gagap. Meskipun saya bilang orang gagap belum tentu nggak bisa jadi penyiar ya, bisa aja, tapi itu 1001 lah atau 1002, 1005 diobral. Dia nggak punya modal, ngomongnya nggak lancar, wawasannya pas-pasan, lagu nggak tahu sama sekali, apalagi announcing skill. Ya udah, karena dia butuh kerjaan, akhirnya asal aja. Ketika persyaratan untuk mengirimkan contoh suara saat siaran dibutuhkan, akhirnya dia tidak bisa memenuhi persyaratan itu. Yang ada dikirim hanya ijazah, terus KTP, KK, bahkan sampai ada yang ngirim akte kelahiran, Bo. Akte kelahiran? Baik sahabat Emma, itu tadi ya, ada 10 alasan, masing-masing 5 alasan untuk penyiar zaman dulu dan penyiar zaman sekarang, atau orang-orang yang pengen jadi penyiar zaman dulu dan zaman sekarang. Berbagai alasan. Mungkin di antara kalian yang lagi nonton video saya ini juga punya alasan yang lain. Coba share aja di kolom komentar supaya kita bisa saling share informasi dan saling bercerita. Sekali lagi, saya di sini bukan coach, bukan praktisi, bukan konsultan, dan juga bukan owner radio. Saya hanya seseorang yang sudah lama aktif di dunia radio, sehingga saya ingin share cerita dan pengalaman saya selama beberapa tahun di radio. Semoga bermanfaat ya buat kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya.